Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di sini Wuris Nur Kamilah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Baik, pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan kerja saya di sini, yaitu Ibu Yulia yang mengajar mata pelajaran IPA ya Bu ya di SMP Negeri 1 Surade ya. Baik, Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Muris. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktunya ya, mengganggu aktivitasnya. Apakah Ibu ada waktu untuk sekedar ngobrol terkait rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat observasi? Iya, boleh Ibu. Boleh ya, Iya. boleh ya. Baik Bu. Ya, di sini dalam praobservasi saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan Ibu ya untuk melaksanakan observasi. Jadi nanti saya akan mengamati Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang akan Ibu Yuli lakukan nanti di dalam kelas ataupun sebelumnya di sini saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, jadi Bu Yulia di sini tujuan dari supervisi yang akan dilaksanakan yaitu mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Yulia lakukan ya. Nah, kemudian di sini kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ya, yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Yulia yang sudah dilakukan sebelum nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran begitu. Nah, agar Ibu Yulia lebih siap ya intinya. Nah, lebih percaya diri dalam nanti menyusun kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu ya, Bu ya. Bagaimana persiapannya, sudah dilaksanakan? Iya, baik Bu Murs, ya, siap. Sudah dilaksanakan ya. Nah, baik, di sini Bu Yuli ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini terkait yang menjadi tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, di situ baik tujuan pembelajarannya apa? Nah, boleh ya. Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu dan memahami, juga bisa menyampaikan kembali tentang perkembangan dan pertumbuhan ya. Juga bisa membedakan apa itu perkembangan dan apa itu pertumbuhan. Oh iya, baik-baik. Jadi tujuan pembelajarannya lebih ke mata pelajaran IPA agar peserta didik lebih mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ya Bu ya. Nah, di sini oke, bagus Ibu ya, sudah dipersiapkan. Bagaimana kalau dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dalam observasi ini? Oh iya, baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua jenis ya Bu ya, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, murid mampu mengetahui bagaimana proses pertumbuhan dan bagaimana proses perkembangan, juga membedakan mana itu pertumbuhan dan mana itu perkembangan. Nah, adapun area pengembangan dan keterampilan, murid mampu mengaplikasikan bagaimana contohnya dalam sebuah pertumbuhan ya, makhluk hidup pada tumbuhan itu cara berkembangnya seperti bagaimana, mungkin itu lebih ke praktek. Lebih ke praktek ya Bu ya. Ya. Oh iya. Jadi untuk area pengembangannya di sini Ibu menggunakan dua jenis ya Bu ya. Nah, pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebelumnya di sini saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu Yulia terapkan di dalam kelas nanti. Nah, model pembelajarannya seperti apa, kemudian metodenya seperti apa yang digunakan, strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti apa gitu kan. Baik, untuk strategi yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan
belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran berkelompok ya, diskusi mungkin seperti itu sesuai dengan kemampuan dan kekreatifan murid di dalam kelas. Sedangkan untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran yaitu berdiferensiasi. Ya, ya. Untuk metodenya, Bu, metodenya? Metodenya saya akan menggunakan metode diskusi dan kelompok, tanya jawab dan penugasan. Oh, iya, iya. Ya, baik. Baik, Bu Yuli. Iya. Bagus ya. Jadi strategi yang akan Ibu Yuli lakukan di sini dalam observasi pembelajarannya nanti yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan apa namanya metode dan strategi ya. Kemudian bagaimana di sini untuk media pembelajarannya? Media pembelajarannya nanti yang digunakan di kelas itu apa? Ya, untuk media pembelajaran saya akan menggunakan media video ya, LKPD, juga dibantu buku panduan murid, juga materi yang menggunakan PP. Oh, PowerPoint ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Ya, baik. Bu Yuli, kalau begitu kira-kira kapan nih Bu Yuli akan melaksanakan pembelajaran tersebut, hari apa dan jam keberapa gitu, di kelas mana nih? Ya, untuk waktunya kita sesuaikan saja dengan jadwal ya Bu, jadwal mata pelajaran yang saya ampun yaitu IPA. Kebetulan pada hari Senin jam ke-1 dan ke-3 itu ada di kelas 9D mungkin. Oh, 9D. Iya. Hari Senin ya, Bu ya. Iya, kita nanti cek lagi aja ya. Iya, siap ya. Ya, baik Bu. Kalau begitu nanti hari Senin saya akan datang ke kelas ya, Bu ya. Nah, dan akan melakukan supervisi kelas secara langsung. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi tersebut ya, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu ya. Nah, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya Ibu didampingi oleh pengajar praktik saya. Oh, begitu. Iya boleh. Gitu ya, Bu. Bu Iya, ya. boleh. Baik, Bu. Ya, baik Bu Yuli. Sebelum kita akhiri, kira-kira yang Bu Yulia dapatkan dari percakapan kita hari ini apa nih? Saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan saya ya dalam mengajar dan mempersiapkan media pembelajaran apa yang nanti akan saya gunakan ya, yang sesuai dengan materi mungkin. Metode pembelajaran apa dan strategi seperti apa yang nantinya akan saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas nanti. Oke, baik Bu Yulia. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih juga di sini sudah bersedia meluangkan waktu untuk percakapan praobservasi ini. Semoga pembelajarannya nanti diberikan kelancaran. Amin. Sesuai dengan rencana Ibu Yuli ya. Selamat berjumpa nanti di kelas 9D hari Senin ya Bu ya, jam pelajaran ke-1 dan ketiga ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Ya, demikian percakapan praobservasi saya dengan Bu Yulia. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum
leptospirosis ya. Yang kedua, memahami bagaimana penularan penyakit leptospirosis. Yang ketiga, memahami tentang tanda-tanda klinis pada hewan dan manusia. Sebelum memulai diskusi yang sudah disepakati ya, tiap kelompok nanti ada presentasi satu orang ya. Coba angkat tangan dulu, siapa yang tahu apa itu leptospirosis? Ayo. Siapa? Boleh, siapa namanya? Berdiri nih boleh. Namanya siapa? Feby. Apa? Coba. Ya, itu ya. Terima kasih buat atau leptospirosis itu dari penyakit hewan apa penularannya? Boleh? Angkat tangan. Mau dikontrol boleh. Siap. Tapi udah siap ya menguasai materinya semuanya. Siapa? Suci mana? Iya, boleh. Silakan. Di sini aja berdirinya ke menghadap ke teman ya. Dari kelompok 1 depan dulu nih. Siapkan pertanyaannya ya. Leptospira bertahan dalam waktu yang lama di dalam ginjal. Tikus bakteri dikeluarkan lewat urin. Leptospirosis pada manusia bertahan 60 hari. Bakteri leptospirosis pada urin tikus atau hewan lain. Banjir dan genangan air, selokan, sawah, binatang yang lain menularkan leptospirosis. Hewan-hewan yang bisa menularkan leptospirosis adalah anjing, kucing, babi, sapi, domba, dan kambing. Manusia bisa terinfeksi karena kontak dengan urin atau kencing tikus atau hewan lain yang mengandung leptospira dengan antara lain bisa dari air, tanah, makanan, atau minuman terkontaminasi. Masa inkubasi bisa sampai 2-30 hari. Peta penularan leptospirosis di Indonesia adalah Sumatera, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya. Kasus leptospirosis naik dari sungai, danau, selokan,
air, dan lumpur. Kelompok rentan tertular leptospirosis adalah ibu rumah tangga, pekerja perkebunan, peternak, petugas pembersih saluran air, pekerja pemotongan hewan, dan korban bencana banjir. Gejala leptospirosis ringan adalah demam, sakit kepala, nyeri otot, dan sebagainya. Gejala leptospirosis yang berat adalah gejala ikterus, gangguan fungsi ginjal, nekrosis hati, difungsi paru-paru, dan pendarahan. Tes diagnosa leptospirosis digunakan RDT digunakan saat demam sudah 5 hari atau lebih. PCR digunakan saat gejala awal kurang dari 7 hari. MAT untuk mengetahui jenis serovar yang menginfeksi. Pengobatan yang positif, pengobatan leptospirosis dengan antibiotik adalah doxycycline, amoxicillin, ceftriaxone, pensilin, lain. Upaya pencegahan leptospirosis, terapan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dan kaki setelah beraktivitas, memakai sepatu bot dan sarung tangan, meningkatkan kebersihan lingkungan, pengendalian binatang, rodent atau tikus, menutup tempat penyimpanan air. Terima kasih buat kelompok 1. Silakan kalau mau bertanya kelompok 1 pimpin. Nanti kalau untuk dijawab boleh kembali sana nanti kelompoknya ya. Silakan perwakilan 1 orang dari tiap kelompok. Yang aktif Ibu kasih poin ya. Kita berjalan.
Gimana penanya katanya? Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Boleh, Neng. Kelompok satu ada yang bertanya? Bunga, bagaimana pencegahan leptospirosis pada hewan? disinfeksi, terutama di kandang dan area melahirkan ternak. Mencegah air bersih yang aman dan terjamin untuk diminum ternak. Ternak yang baru datang agar dikarantina atau dipisahkan dan diuji leptospirosis terlebih dahulu. Pengobatan dengan antibiotik secara efisien untuk mempercepat kembali penyakit, mengurangi risiko penularan dan menurunkan kerusakan organ dan meminimalisir kontak antara hewan ternak dengan hewan lain dan hewan liar. Mana katanya kelompok? Bertanya dulu saja. Terima kasih buat kelompok satu ya. Sepertinya kalian ngantuk ya? Jam siang? Boleh speaking dulu? Oke. Apa? Tepuk semangat? Boleh berdiri. Berdiri dulu ya. Biar tidak jenuh ya. Biar diskusinya semangat. Oke. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Masa? Satu dulu. Agil. Agil, silakan. Apa? Boleh, ulangi. Tepuk semangat. Apa yang penting? Intinya kalian semangat ya. Jangan ngantuk. Memang harus dihafalin ya. Ingat ya. Semangatnya. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok dua. Kan kelompok dua. Bertiga? Mana? Mana kelompok dua? Yang mana? Tidak, Neng. Kasihan. Hah? Oh, mau di situ? Oh, nggak apa-apa. Boleh kelompok dua? Siapa yang presentasi? Dimas. Siapa? Boleh, Rahma ya. Bantu sama teman kelompoknya ya untuk menjawab pertanyaannya, untuk menjawab. Menghadap ke teman-teman Neng, ke sana. Rahma, sebutkan dari kelompok berapa yang mau ke Leptospirosis adalah penyakit zoonosis, artinya penularan leptospirosis dapat terjadi dari hewan ke manusia. Sejumlah hewan yang kerap menular leptospirosis adalah tikus, anjing, serta hewan ternak. Penyebab leptospirosis kontak langsung dengan telinga atau darah hewan yang terinfeksi bakteri.
kulit yang rusak karena air. Selaput lendir, lapisan lokal dan tipis dari banyak bagian tubuh seperti hidung, mulut, tenggorokan, dan alat kelamin, ataupun dengan menelan atau menghirup air yang terkontaminan. Gejala leptospirosis cenderung bervariasi menyesuaikan dengan tingkat keparahannya. Gejala leptospirosis sangat berurai variasi pada setiap pasien dan awalnya sering kalian dianggap sebagai gejala penyakit lain seperti flu atau demam berdarah. Ya, cukup. Silakan. Pimpin bertanya ke sana ke yang menyampaikan. Sebutkan nama. Hindari air yang kemungkinan terkontaminasi bakteri, leptospira, dan pastikan sumber air bersih tidak tercemar bakteri penyebab leptospirosis. 2. Jangan kontak dulu dengan binatang yang rentan jadi pembawa kuman leptospirosis terutama tikus. Ada lagi? Penanya, silakan. Namanya? Chandra ya. Boleh dibantu sama teman kelompok. Waalaikumsalam. Leptospirosis adalah penyakit Indonesia yang disebabkan infeksi bakteri terbentuk spiral dari genus Leptospira. Leptospirosis pada hewan tidak menunjukkan gejala biasa. Leptospira bertahan cukup lama di dalam ginjal tikus sehingga bakteri akan banyak dikeluarkan lewat urin. Binatang lain yang menularkan leptospirosis: anjing, kucing, babi, sapi, domba, dan kambing. Manusia terinfeksi karena kontak dengan urin atau kencing tikus lewat air, tanah, makanan yang terkontaminasi bakteri leptospira pada kulit yang luka atau lecet. Masa infeksi leptospira 2-30 hari. Selain banjir, penularan bisa terjadi karena genangan air, sungai, danau, selokan air, dan lumpur yang terkena urin. Kelompok tentang tertular leptospirosis: ibu rumah tangga, petani, pekerja berkebun, peternak, pembersih saluran air, dan pekerja pemotongan hewan. Kelompok lain yang tinggi akan terinfeksi adalah korban banjir. Gejala leptospirosis terbagi dua, yaitu leptospirosis ringan, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Leptospirosis berat, gejala ikterus, gangguan fungsi ginjal, nekrosis habib, disfungsi paru, dan pendarahan. 2. Penularan leptospirosis. Cara penularan leptospirosis dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, penularan ini terjadi akibat kontak langsung dengan urin, darah, susu, cairan plasenta, dan cairan genital. Penularan dapat terjadi melalui kulit yang luka atau melalui mukosa mulut, hidung, atau mata. Beberapa selopar bahkan dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan melalui plasenta. B. Secara tidak langsung, penularan pekat termasuk manusia dapat terjadi akibat terdapat dengan air, tanah, pakan, atau objek lain yang terkontaminasi oleh unsur yang mengandung leptospira. Beberapa faktor yang dapat menjadi penularan tidak langsung. Atas. Silakan buka pertanyaan. Mengenai materi.
Ya. Yang mau dulu silakan. Ayo. Siapa dulu? Siapa dulu? Yang mau bertanya? Apa penyebab leptospirosis? Apa penyebab leptospirosis? Silakan komen. Boleh membantu untuk Sri yang jawab. Sebab utama leptospirosis adalah infeksi bakteri leptospira introrogan atau Namanya nih. Tanda dan gejala leptospirosis. Boleh dibantu jawab sama teman kelompok. Gejala tersebut terbagi dua yaitu leptospirosis ringan, demam, sakit kepala dan rioso. Berat, gejala terus gangguan fungsi ginjal, nekrosis salib, tensi paru dan pendarahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih tepuk tangan ya. Diskusinya ada waktunya mau jalan habis ya. Minimal kita akan lanjut diskusi yang belum. Boleh? Iya. Untuk hari ini dicukupkan ya diskusinya sampai di sini. Nanti ke depannya minggu depan kalian harus lebih menguasai lagi materi ya. Harus lebih hidup lagi kelas ini untuk diskusinya siap? Ada yang menyampaikan boleh refleksi apa ternyata itu leptospirosis? Silakan. Refleksi untuk penyampaiannya. Atau ternyata sebelumnya saya sudah tahu bahwa itu ada penyakit leptospirosis pada tikus, kencing tikus, ternyata itu adalah berbahaya sebab penyakit. Silakan sampaikan, boleh. Yang barusan sampaikan refleksi yang didapat dari materi ini. Iya. Silakan dia. Boleh. Pendapat segera aja refleksi apa yang didapat. Apa teh bu? Banyak teh. Materi yang didapat tentang leptospirosis itu ternyata apa ya? Dari binatang apa? Ada yang menyampaikan? Boleh? Ketua? Bapak Bunga sampaikan? Oh ada ini, silakan. Boleh. Sing terik nih. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dan kaki setelah beraktivitas, memakai sepatu bot dan sarung tangan, meningkatkan kebersihan lingkungan, pengendalian binatang rodent, tikus, menutup tempat penyimpanan air. Ini adalah pencegahan ya. Nah, pencegahan terhadap penyakit leptospirosis ya. Di rumah kalian pasti pernah nggak ada tikus? Nah,
klinis atau bahayanya hewan terhadap hewan dan manusia. Silakan